Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya pemeliharaan kasih setia Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Saudara, saya ingin men-share sedikit renungan pendek. Saya namakan dia ini adalah out of the box. Sesuatu yang di luar daripada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu dan hidupku. Petrus ketika subuh pagi jam 3, dia ada di atas perahu. Dia melihat Yesus di kejauhan berjalan di atas air. Angin sedikit kencang menerpa, sedikit angin sakar datang. Dia minta, Yesus, kalau engkau adalah Tuhanku, mintalah saya ke sana. Ya, Tuhan bilang datanglah ketika dia berjalan. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi ketika dirasanya, dia berjalan di atas air. Tetapi ada sesuatu secara physically dia merasakan ada tiupan angin. Ada dercikan air yang menerpa kakinya. Rasanya dingin, angin kencang. Maka secara physically juga takutlah ia. Dan mulai ia perlahan tapi pasti tenggelam. Lalu apa responnya? Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bahasa Inggris katakan, Lord save me. Saudara, sebuah perkataan pendek. Ketika sebuah badai, sebuah angin sakar, sebuah problema, sebuah persoalan datang menerpa hidupmu dan hidupku. Hanya sebuah kata pendek, Tuhan tolonglah aku. Saudara, saya ingin renungkan bersama saudara sejenak. Adakah engkau dan saya berjalan setiap hari, semuanya everything is smooth? Semuanya lancar, semua baik? Saya percaya tidak. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan hari-harimu dan hari-hariku itu tiap hari cerah. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada mendung, tidak ada awan gelap. Tapi Tuhan izinkan. Satu ketika engkau dan saya mengalami persoalan, himpitan, fitnaan, problema hidup yang berat. Bahkan badai itu silih berganti. Adakah mata hati kita tertuju kepada dia? Ketika Petrus mata hatinya tertuju kepada Yesus, dia berjalan dalam kemustahilan. Karena mata hatinya tertuju kepada Allah semesta alam. Ketika hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia boleh berjalan dalam kemustahilan. Tetapi ketika mata hatinya dan hatinya itu look down. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kita lihat di sana terjemahannya itu adalah when he looked down. Ketika dia melihat ke bawah, matanya tadi tertuju kepada Yesus, sekarang dia lihat ke bawah. Maka mulailah ketakutan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha daulat, Tuhan yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan itu adalah Tuhan kemustahilan. Amin, saudara kasih Tuhan. Biarlah apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita. Badai boleh datang, tapi mata hati kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, He is the living God. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang meneduhkan badai. Setiap badai apapun juga bentuknya, setiap badai besar kecilnya, Tuhan sanggup meredakan. Yang satu penting, Tuhan ingin engkau dan saya belajar. Kepakkan sayap kita seperti Raja Wali. Terus berterbang di tengah-tengah badai, kita menikmatinya. Oke, next. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tunjukin bahwa sebuah ayat di mana Daud katakan, sangat indah. Daud katakan, nyanyian syara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung itu tempat yang tinggi. Aku melayangkan mataku kepada yang maha tinggi, yaitu Jehovah. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan saudara. Allah yang diimanin oleh orang percaya adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Maka Tuhan yang besar itu, dia tidak akan membiarkan kakiku goyah.
penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat kelima, saudara, engkau dan saya baca baik-baik. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kanannya. Saudara dikasih Tuhan, tangan kanan berbicara sesuatu yang mulia. Tuhan jadikan engkau dan saya adalah biji matanya yang sangat berharga. Dan engkau dan saya adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita tahu ayat ke-7 dan 8. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Jaminan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Tuhan akan menjaga nyawaku. Sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku. Kalau Tuhan tidak izinkan, semuanya tidak akan menimpa aku. Amin, saudara. Ayat ke-8, saudara dan saya boleh baca sama-sama. 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini ada sebuah divine covenant, sebuah perjanjian yang abadi, perjanjian ilahi bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita, perisai hidup kita, Dia gembala agung kita, Dia perlindungan atas hidupmu dan hidupku. Itu adalah sempurna adanya. Saudara, biarlah ulurkan tanganmu, berseru kepada Dia, Tuhan tolong, Lord save me. Kalau kita berseru, maka Tuhan itu setia adanya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolong kamu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya inilah firman, inilah rema, inilah sebuah firman yang hidup datang kepada engkau dan saya. Kalau engkau saat ini sedang bergumur, engkau sedang menangis, engkau sedang menderita, engkau sedang mengalami sebuah sakit penyakit, kata dokter itu fatal. Tetapi bagi Tuhan tiada mustahil bagi Dia. Orang, saudara saya yang percaya kepada Dia, just only trust Him and hold His hand. Maka Tuhan Allah, Tuhan yang setia. Amin, saudara kasih Tuhan. Saya sekali lagi mengucapkan, mari angkat imanmu, angkat pengharapanmu, tertujukan mata hatimu kepada Dia. Tiada mustahil bagi orang yang percaya pada Dia. Katakan amin, amin, amin.